Untuk bisa membuat SKP triwulan, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengklik tombol penilaian ini. Sehingga ketika kita membuat SKP triwulan ini, dia otomatis berada dalam SKP tahunan yang sudah kita buat sebelumnya. Halo sahabat Andragogi, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan, bersama saya Dr. Supriyadi SAG MPD, dosen UIN Bukit Tinggi. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang cara praktis membuat sasaran kinerja pegawai atau SKP menggunakan aplikasi yang ada di kinerja.bkn.go.id. Pada video sesi kedua ini kita akan membicarakan tentang cara praktis membuat SKP triwulan. Video ini dilengkapi dengan cara breakdown menjadi rencana aksi. Selamat mengikuti video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Selamat mengikuti. Baik. Untuk membuat SKP triwulan, tentunya kita perlu masuk dulu ke situs kinerja.bkn.go.id. Oleh sebab itu, kita gunakan browser yang biasa kita gunakan. Bisa Google Chrome, bisa Firefox, atau bisa juga browser yang lain yang biasa Anda gunakan. Dalam hal ini, saya gunakan Google Chrome. Hal pertama tentunya kita akses situs kinerja, kinerja.bkn.go.id. Kemudian kita enter, lalu kita tunggu beberapa saat. Situs kinerja bkn.go.id ini muncul halaman loginnya. Kemudian kita klik login dan kita akan masuk ke situs kinerja. Untuk bisa masuk ke situs kinerja, kita menggunakan username dan password yang biasa kita gunakan, atau kita juga bisa gunakan SSO ASN yang biasa kita gunakan untuk masuk ke kinerja.bkn.go.id ini. Setelah kita masukkan username dan password, lalu kita klik sign in. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita akan melihat SKP yang sudah kita buat seperti video sesi 1 tadi. Bagi sahabat Andragogi yang belum bisa membuat SKP tahunan yang berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember, dapat mengikuti video sesi 1 kami yang sudah publis beberapa waktu yang lalu. Untuk linknya silakan Anda lihat deskripsi dari video sesi kedua ini. Setelah kita mengajukan SKP tahunan kita ke pimpinan, nah lalu pimpinan menyetujui, dan ketika sudah disetujui oleh pimpinan, maka kita dapat mengetahui status persetujuannya dari halaman ini. Ketika kita melihat tulisan persetujuan di SKP kita, berarti SKP kita sudah disetujui oleh pimpinan. Langkah berikutnya adalah kita membuat SKP triwulan. Untuk bisa membuat SKP triwulan, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengklik tombol penilaian ini. Kita klik tombol penilaian, lalu kita akan masuk ke halaman pembuatan periode penilaian. Yang hanya ada sebenarnya di halaman ini hanyalah 2 tombol, yaitu tombol hijau tambah periode penilaian dan tombol oranye yaitu hapus periode duplikat. Tombol tambah untuk membuat periode baru, tombol hapus periode duplikat adalah apabila kita membuat 2 periode sekaligus dan ingin menghapus salah satu di antaranya. Baik, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengklik tambah periode penilaian. Ketika
tombol ini diklik, maka akan keluar menu tambah periode penilaian. Maka kita pilih dengan mengklik tombol button ini, kemudian kita pilih triwulan 1 2024 untuk membuat SKP triwulan. Sehingga ketika kita membuat SKP triwulan ini, dia otomatis berada dalam SKP tahunan yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik ini, kebetulan saya sudah membuat. Bagi sahabat andragogi yang belum membuat, silakan diklik ini lalu diklik tombol OK. Karena saya sudah membuat, saya close saja. Hasilnya begini, sama persis dengan tampilan yang ada pada layar monitor ini. Ada tulisan periode SKP 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Ini SKP tahunannya, lalu ada unit kerjanya, lalu ada jabatan, ada unit kerja induknya. Nah, SKP triwulan itu ada di dalam tabel ini. Terlihat di sini ada hasil kerja triwulan 1, periodenya adalah 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024. Jadwal ini otomatis dibuat oleh aplikasi kinerja.bkn.go.id ini. Jadi tidak perlu kita membuatnya secara manual. Lalu batasnya akan ditentukan pula oleh BKN. Nah, pada triwulan pertama ini batasnya adalah 15 April 2024. Atasan juga sudah ditetapkan, dan kemudian hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita membuat rencana aksi terlebih dahulu. Pada sesi 2 ini kita akan mencoba membreakdown antara RHK yang kita buat sebagai hasil penjabaran dari RHK pimpinan yang diintervensi ke dalam rencana aksi. Nah, untuk itu kita mengklik dulu tombol rencana aksi ini. Ketika kita klik, nanti akan kita lihat rencana hasil kerja yang sudah kita buat sebelumnya di RHK tahunan. Semua rencana hasil kerja yang sudah kita buat di RHK tahunan tadi langsung diturunkan ke dalam rencana aksi. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Persis seperti RHK yang kita turunkan dari RHK atasan sewaktu kita membuat SKP tahunan tadi. Ini otomatis keluar pada kolom ini. Nah, yang harus kita lakukan adalah membreakdown rencana hasil kerja yang sudah kita buat tadi ke dalam rencana aksi. Awalnya, kolom ini hanya berisi tombol hijau bertuliskan tambah ini saja. Yang lainnya belum. Ini hasil rencana aksi yang sudah saya buat. Pekerjaan kita adalah mengklik tambah. Seperti ini, kita klik tambah. Lalu kita buatlah rencana aksi kita apa. Misalnya, tentunya harus kita sesuaikan dengan RHK yang sudah kita buat. Seperti ini, kita tutup dulu, sehingga kita bisa mengetahui, kelihatan di bawahnya, kita klik tambah. Nah, kita coba lihat. Di RHK yang saya buat, saya menulisnya, dibuatnya dokumen perkuliahan berupa RPS mata kuliah. Saya sebutkan satu persatu mata kuliahnya, seperti ini. Dengan format dan pedoman yang berlaku di UIN Bukit Tinggi. Nah, sekarang kita buat rencana aksinya adalah secara detail. Kita breakdown secara terpisah. Nah, maka kita buat seperti yang sudah saya buat ini. Membuat kata kerjanya, ingat, kalau dibuatnya, maka kata kerjanya juga harus menyambung. Pada rencana aksi, kita buat kata kerjanya membuat. Ini seperti yang terlihat di belakang form ini. Membuat dokumen RPS mata kuliah kepemimpinan dan organisasi MPI. Ini salah satu mata kuliah yang keluar di triwulan 1 ini. Oke, kita buat. Kita tuliskan di sini.
membuat dokumen seperti ini. Karena saya sudah buat, saya tidak perlu tulis di sini. Bagi sahabat andragogi yang belum buat, silahkan ditulis di sini, dipisah. Kalau di sini disebutkan mata kuliah secara keseluruhan, tetapi di rencana aksi dibuat terpisah masing-masing mata kuliah. Nah, persoalannya adalah apakah semua mata kuliah yang tertera di RHS yang kita buat ini kita buatkan rencana aksinya? Jawabnya tidak. Kenapa begitu? Yang dibuat di rencana aksi adalah apa yang kita lakukan di triwulan 1 saja. Yang kita lakukan di triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 tentunya tidak kita buat. Artinya kegiatan itu belum kita laksanakan pada triwulan 1 ini. Nah, untuk triwulan 2 karena kita pakai semester, bisa saja kalimatnya masih sama nanti. Pada SKP triwulan kedua, nanti bisa saja kalimatnya seperti ini lagi, karena masih berlangsung RPS yang ini. Tapi untuk semester berikutnya, nanti akan kita ganti sesuai dengan mata kuliah yang keluar lagi ya pada semester berikutnya. Nah, pada triwulan pertama ini, saya mengajar 3 mata kuliah. Saya buatlah di sini RPS Kepemimpinan dan Organisasi MPI, RPS mata kuliah Micro Teaching, dan RPS mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PTIK. Hanya 3 mata kuliah ini yang saya ajar selama triwulan pertama ini. Maka ini saja yang saya buat. Untuk mata kuliah yang lain, ditunda pembuatannya pada triwulan berikutnya. Begitu seterusnya. Ketika RHK kita buat seperti ini, terlaksananya perkuliahan, maka untuk rencana aksinya juga kita buat nyambung nanti. Misalnya, kalau di sini terlaksananya, lalu kata kerjanya kita buat melaksanakan perkuliahan tatap muka. Nah, perkuliahan tatap muka yang dimaksud tentu adalah perkuliahan yang kita laksanakan di triwulan pertama ini saja. Begitu seterusnya. Seperti ini. Untuk RHK berikutnya juga dibuat seperti ini. Pada RHK keempat, terlaksananya kegiatan munakasah skripsi atau tesis mahasiswa, dan pada rencana aksi saya pisah. Ada yang tesis sama tesis, ada yang skripsi sama skripsi, ada penguji utama sama penguji utama, ada penguji pendamping sama-sama sebagai penguji pendamping. Masing-masing kita buatkan targetnya, jangan lupa untuk target seperti ini, kita buat targetnya, berapa untuk skripsi, berapa untuk tesis, dan sebagainya. Begitu juga dengan RHK berikutnya. Terus sampai ke bawah, RHK-nya kita breakdown ke dalam rencana aksi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah boleh tidak membuat rencana aksi untuk suatu RHK? Jawabnya boleh saja. Suatu RHK bisa saja di triwulan 1 ini tidak kita breakdown ke dalam rencana aksi karena kita mengetahui bahwa RHK ini belum dilaksanakan di triwulan pertama. Contohnya ini, terlaksananya kegiatan evaluasi mata kuliah Micro Teaching, Perencanaan Pembelajaran PTIK, dan seterusnya ini. Sengaja tidak kita buatkan, kita breakdownkan ke dalam rencana aksi karena proses ini di 3 bulan pertama belum kita laksanakan. Kita belum meet atau bahkan kita belum melaksanakan UAS. Nanti pada triwulan kedua barulah kita breakdown ke dalam rencana aksi. Begitu juga dengan ini. Terlaksananya kegiatan pengabdian, di triwulan pertama belum ada kegiatan pengabdian. Ujian kompre juga belum ada, kemudian kegiatan gugus kendali mutu juga belum ada. Maka bisa saja kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan di triwulan pertama ini, maka rencana aksinya belum kita breakdown. Baik, sahabat andragogi, setelah kita melakukan breakdown ini, kita tidak perlu menyimpannya karena secara otomatis sudah disimpan ke dalam akun kinerja kita masing-masing. Sejauh ini pekerjaan untuk membreakdown dari RHK menjadi rencana aksi sudah kita anggap selesai. Nanti akan kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Kita akan
melakukan pengisian bukti dukung dan melihat hasil. Kita akan sajikan ini pada video sesi ketiga nanti. Demikian penjelasan sesi 2 ini, semoga bermanfaat dalam pembuatan SKP kita masing-masing. Salam andragogi.